Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kama qala al-ayah. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati baik yang ada pada majelis ini maupun yang mengikuti secara daring di rumah masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan puasa, yakni periode kedua. Kita bahas masalah rukun-rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada, harus dilaksanakan. Adapun rukun-rukun puasa, agar puasa kita memenuhi apa yang menjadi ketentuan dari Allah, yang pertama adalah antara lain orang ini harus melaksanakan puasa, harus melaksanakan puasa. Ya. Puasa itu mencegah sesuatu yang harus dikeker atau harus dicegah. Nah, orang berpuasa itu yang kedua harus niat pada malamnya. Apakah boleh niat itu dilaksanakan sehari pada malam pertama untuk sebulan penuh? Boleh. Tetapi setiap malam harus mengulangi satu persatu. Karena dengan satu hari berbuka itu sudah putus, maka setiap malam harus mengulangi niat. Bisa diucapkan nawaitu somahuddin an adai fardhi sahri ramadhana hadisanatil ta'ala. Tidak diucapkan ora pokok. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Muktaronan bil fi'li, yang paling baik itu ketika akan fajar, mulai masuk fajar itu niat. Tapi ulama sepakat pada malam bulan Ramadan itu tempatnya untuk niat. Yang terusnya ketiga adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, menahan diri dari sesuatu atau perkara yang membatalkan puasa. Lah, untuk itu kaitannya yang kedua adalah apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Ada korenahnya sengaja. Kalau tidak sengaja lain. Misalnya seperti biasanya orang ini setelah pulang dari kantor terus mengambil air minum, bahkan mengambil makanan, wis wareg. Terus datang istrinya, "Mas, apakah enggak puasa?" "Oh iya ya, saya betul-betul lupa." Nah, ini yang ada sisa-sisa di dalam, enggaknya dibersihkan di dalam mulut, terus melaksanakan puasa. Enggak apa-apa, karena itu tidak disengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu dengan sengaja, memasukkan benda atau apapun dengan sengaja melalui rongga terbuka. Nah, seperti melalui lubang hidung, telinga, lubang mulut, lubang mata, lubang kemaluan. Ini kalau melalui lubang dengan sengaja memasukkan suatu
akan batal. Ini batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja juga tidak apa-apa, tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah muntah-muntah dengan sengaja. Sehat-sehat, akhirnya dia nggak ada gejala mumet, tidak ada gejala mabuk, tidak gejala apapun. Dia mulutnya dimasuki benda atau dimasuki tangan sehingga sebesar-besarnya dia membuka mulutnya, akhirnya keluarlah. Nah ini sengaja untuk melaksanakan atau muntah-muntah dengan sengaja memasukkan tangan ke mulut atau benda ke mulut, akhirnya itu membatalkan juga puasa. Kemudian keluar haid. Sebelumnya kita bahas ini, seandainya memang itu dalam keadaan mabuk, naik kendaraan, akhirnya mabuk, muntah-muntah nggak apa-apa. Atau mungkin dalam keadaan masuk angin, sakit perut, akhirnya muntah, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi yang batal itu dengan sengaja. Ini harus kita catat, dengan sengaja. Kemudian mengeluarkan darah haid atau nifas. Ini juga membatalkan puasa, batal puasanya. Lah, bagi wanita-wanita kalau sampai terjadi, ini harus segera membatalkan puasanya. Yang keluar dari mulut wanita, andai kata datang bulan, ini enggaknya pertama kali, alhamdulillah. Kalau darah ini tidak keluar akan menyebabkan jadi penyakit. Maka alhamdulillah. Walaupun kurang 5 menit atau 10 menit, jangan sampai mengeluarkan kata-kata, waduh, wong kurang 5 menit kok datang tamu nih. Jangan. Ucapkanlah alhamdulillah, datang tepat waktu, itu akan mengakibatkan menjadi sehat. Ini. Kemudian juga darah nifas setelah melahirkan masih mengeluarkan darah, ini juga tidak boleh puasa. Kemudian waktu puasa kok gila, hilang akalnya, mendem, gila, mabuk, nah, ini batal, tidak batal puasanya. Kemudian setelahnya adalah murtad. Murtad ini keluar dari Islam. Ini juga sekarang banyak ini ya, apalagi namanya katakan sudah kiai, katakanlah kalau memang Allah menghendaki ya gitu, yang kita kenal dengan Syefuddin itu ya, sekarang sedang tren. Kemudian waktu puasa dengan sengaja mengeluarkan sperma ya. Melihat misalnya laki-laki melihat orang yang lewat, cantiknya bukan main, akhirnya sampai batek melakukan sperma, batal. Kemudian yang terakhir adalah bersetubuh. Nah, ini bersetubuh, ini juga batal puasanya. Adapun akibat orang yang bersetubuh baik dengan suaminya sendiri atau istrinya sendiri, itu nanti akan kita bahas dalam episode yang lain. Bagaimana akibatnya orang yang bersetubuh di siang hari? Apakah ada? Ada. Hadisnya sahih. Pada waktu Rasul masih hidup, itu pun ada orang yang melaksanakan bersetubuh di siang hari, yang akhirnya lapor kepada Rasul. Nah, akhirnya saat itu diberikan penjelasan tentang masalah orang yang bersetubuh di siang hari. Mungkin itu episode yang kedua. Semoga membawa manfaat bagi kehidupan kita dalam puasa kita ini, sehingga puasa kita nanti kita bisa menjauhi berarti, bermakna, bisa menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa kita akan cukup sempurna, akan baik dan diterima oleh Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.